Sebulan kemudian, Indra menemukan sebuah fakta yang cukup menggemparkan tentang Istari. Rupanya, ia punya hubungan dengan dokter yang dulu memvonis Kiran. Ternyata Istari punya hubungan keluarga dengan dokter tersebut. Entah mengapa, Indra merasa curiga dengan fakta ini. Indra merasa penasaran dan cemas sekaligus. Pikiran-pikiran negatif mulai menyerangnya. Seperti, apakah mungkin Istari sengaja merencanakan kehancuran rumah tangganya dengan Kiran dulu? Seandainya saja benar, perasaan Indra pasti akan sangat hancur. Indra tidak bisa membayangkan bahwa istrinya yang sekarang ini, perempuan yang memberinya satu keturunan, ternyata sengaja merusak kebahagiaannya dengan Kiran. Dengan hati berdebar, Indra melangkah masuk ke rumah. Langkah kakinya begitu cepat menuju kamar, di mana Istari sedang berada bersama anak perempuannya. "Istari!" seru Indra begitu saja, setelah Indra membuka pintu kamar. Istari yang sedang berbaring di kasur bersama anak mereka, terkejut dan langsung bangun saat mendengar suara keras yang terlepas dari bibir suaminya. "Kita perlu bicara Istari," kata Indra dengan suara yang masih bergetar, tak bisa menyembunyikan rasa marah yang begitu menyelimuti pikirannya. "Oke," jawab Istari dengan lembut, seakan-akan ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia menoleh ke arah pengasuh, lalu menitipkan anaknya pada wanita tersebut. Setelah itu, ia menoleh kembali melihat wajah Indra yang tegang ini. Ia tentu siap mendengar apa yang ingin dibicarakan Indra padanya. "Kita bicara di kamar sebelah saja." Indra menuruti ucapan istrinya. Ia keluar bersama Istari dan melangkah ke kamar sebelah. Istari yang mengikuti suaminya di belakang, merasa ada yang aneh dengan Indra. Ekspresi Indra terlihat begitu serius seolah Indra sedang punya masalah, seperti orang yang sedang marah. "Ada apa, Mas?" tanya Istari saat mereka ada di dalam kamar pribadi mereka. "Aku menyelidiki kamu dan juga dokter yang pernah memeriksa Kiran. Ternyata dokter itu adalah saudara sepupumu yang sekarang tinggal di luar negeri." "Istari, sekarang kamu jujur saja padaku," ucap Indra yang tidak ingin basa-basi lagi. "Jujur apa maksud kamu, Indra?" Istari sempat kaget mendengar ucapan Indra yang tiba-tiba mengungkit tentang dokter tersebut. Bahkan memintanya untuk jujur, tapi Istari berusaha untuk pura-pura tidak tahu apapun. "Jujur tentang perbuatanmu pada Kiran. Kamu kan, orang yang sudah meminta dokter itu untuk memalsukan hasil pemeriksaan Kiran." "Kiran dinyatakan mandul tapi sebenarnya dia tidak mandul," tuduh Indra dengan tatapannya yang tajam melihat istrinya. "Jangan berburuk sangka padaku, Indra. Hanya karena aku punya hubungan dengan dokter itu lalu kamu menuduhku. Tapi kamu memang punya hubungan dengan dokter itu kan?" tanya Indra memastikannya kembali meski sebenarnya ia sudah tahu jelas tapi ia ingin mendengarnya sendiri dari Istari. "Ya, dia memang masih keluargaku. Dia anak dari sepupu ibuku tapi aku tidak dekat dengan dia karena keluargaku dengan keluarganya jauh berbeda. Keluargaku dari kalangan bawah sedangkan keluarga dokter itu keluarga terpandang. Dengan alasan apa dia harus menuruti perintah dari orang sepertiku? Lalu aku sendiri, aku tidak punya banyak uang untuk membayar seseorang melakukan hal jahat, Indra. Tolong kamu pikirkan semua itu sebelum kamu menuduhku. Lalu kenapa Kiran bisa hamil? Padahal dia sudah divonis mandul oleh dokter hebat. Kenapa?" Indra masih belum menerima ucapan Istari. Ia merasa masih ada kejanggalan, masih ada rahasia yang ditutupi istrinya. Ada yang namanya mukjizat dan keajaiban Indra. Mungkin saja Kiran dapat keajaiban dari Tuhan. Atau mungkin ada orang lain yang merencanakan semua ini. Maksudku, orang yang lebih berkuasa, yang punya banyak uang yang bisa bayar dokter, dan kebetulan saja dokter yang dibayarnya itu adalah keluargaku.
Apa maksudmu? Tanya Indra. Kau sama sekali tidak curiga pada Devan dan ayahmu. Mungkin saja salah satu dari mereka yang sudah merencanakan semua itu. Dulu kan, ayah kamu sempat tidak merestui hubunganmu dengan Kiran. Kamu bilang seperti itu padaku. Lalu Devan. Dia tiba-tiba menikahi Kiran setelah kalian cerai. Kiran sendiri adalah orang yang keras. Dia tidak mungkin menikah dengan Devan kalau dia tidak punya perasaan pada Devan. Mungkin saja mereka berdua sudah lama berselingkuh darimu Indra. Lalu mereka merencanakan ini, seolah-olah Kiran mandul. Padahal tidak. Jadi maksudmu, Kiran sendiri yang merencanakan ini agar aku menceraikannya? Tanya Indra memastikannya. Istari mengangguk. Aku tidak menuduhnya ya. Aku cuma menebak setelah aku memikirkan semuanya. Coba deh kamu pikirkan baik-baik. Kenapa Kiran yang selama ini kamu kenal wanita yang menjaga nama baiknya, tiba-tiba menikah dengan keponakanmu sendiri? Hanya ada satu kemungkinan Indra. Dia dan Devan memang sudah lama berhubungan. Istari mencoba membuat suaminya berbalik mencurigai Kiran dan Devan agar suaminya tidak curiga bahwa orang yang sebenarnya merencanakan ini semua adalah dirinya sendiri. Indra terguncang mendengar ucapan Istari hingga ia terduduk lemas di sofa, matanya menatap kosong keluar jendela. Istari yang mengamati suaminya, perlahan duduk di samping Indra, menggenggam tangan yang dingin. "Mas, aku tahu ini sulit," ujar Istari dengan suara pelan, penuh empati. "Tapi, aku mendengar dari beberapa teman bahwa Kiran dan Devan sudah dekat sejak dulu, bahkan sebelum Mas dan Kiran berpisah." Indra menoleh, matanya yang semula kosong kini terlihat membara. "Siapa temanmu yang bilang mereka sudah lama bersama?" "Temannya Kiran. Aku tidak terlalu mengenalnya. Selama ini, aku tidak mengatakannya karena aku tidak ingin Mas terluka lagi. Tapi, aku rasa Mas perlu tahu kebenarannya," katanya, suaranya bergetar seolah menahan kesedihan. Indra merenung, jari-jarinya mengepal. "Jadi, selama ini, saat Kiran masih bersamaku, dia dan Devan." Istari memeluk Indra, mencoba menenangkan. "Mas harus kuat. Aku di sini untuk Mas," bisiknya, sambil matanya terpejam, merasakan kemenangan atas rencana licik yang mulai membuahkan hasil. Indra yang tidak membalas pelukan Istari, tenggelam dalam lamunannya tentang Devan dan Kiran, juga Istari yang membuatnya curiga. "Devan dan kau Istari. Kalau memang benar Devan dan Kiran berselingkuh, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Aku akan buat perhitungan dengan tapi kalau orang yang merencanakan ini semua adalah kau Istari. Aku akan membuatmu menyesal telah menjadi istriku," batin Indra yang masih ingin menyelidiki Istari. Penyelidikannya selama sebulan ini, rasanya belum cukup untuk membuktikan kebenaran sesungguhnya. Namun kali ini, ia tidak hanya menyelidiki Istari saja. Ia juga ingin menyelidiki Devan dan Kiran. Sementara itu, orang tua Kiran tengah berada di jalan menuju rumah Papa Denny. Daripada membawa Kiran ke rumah orang tuanya, Devan lebih memilih untuk membawa kedua mertuanya ke rumah Papa Denny. Devan khawatir jika kakeknya bertindak kasar lagi pada Kiran jika ia membawa Kiran keluar dari rumah papanya, dan Devan sendiri yang datang menjemput mereka. "Masih ada sebulan lagi Kiran lahiran tapi kamu sudah bawa ibu dan ayah ke rumah kalian," sahut Bu Tina. "Kiran kangen ibu dan ayah makanya saya cepat-cepat jemput kalian," jawab Devan sembari menoleh ke belakang melihat kedua mertuanya yang tampak senang. Kiran telah menantikan kedatangan kedua orang tua dan adik-adiknya sejak pagi, hingga akhirnya suara mobil Devan terdengar masuk ke halaman rumah. Kiran merasa sangat bahagia dan tak bisa menahan senyum lebarnya saat ia beranjak keluar rumah untuk menyambut mereka. Suara tawa dan obrolan kini terdengar, menghangatkan suasana rumah yang sempat hening. Papa Denny yang sedang duduk menunggu di ruang tamu,
ikut bangkit untuk menyambut kedatangan besannya. Suasana harmonis menggema di setiap sudut rumah, membuat hati mereka semua menjadi lebih hangat. Kiran yang begitu merindukan orang-orang tercintanya, tidak bisa menahan diri untuk langsung memeluk kedua orang tuanya erat. Pak Firman dan Bu Tina, tentu saja sangat gembira dapat bertemu putri mereka kembali setelah terpisah sebulan lamanya. Papa Denny tersenyum melihat kebahagiaan yang meliputi wajah mereka saat mereka berpelukan erat, melepas rindu yang tersimpan di dalam dada. Kebahagiaan itu begitu terasa sehingga Papa Denny pun ikut merangkul Devan putranya, berbagi kebahagiaan bersama mereka. Melihat mereka, buat kita sadar kalau keluarga memang segalanya, gumam Papa Denny yang terus memandang Kiran bersama kedua orang tuanya. Devan menoleh melihat papanya. Itu untuk mereka. Untuk kita tidak. Papa Denny tidak senang mendengar ucapan Devan hingga ia menatap tajam anaknya. Buat Papa, keluarga adalah segalanya tapi tidak dengan kakekmu yang selalu menunjung nama baiknya itu. Kiran juga menyadari bahwa pada saat seperti ini, keluarga memang adalah segalanya, karena kehadiran kedua orang tuanya dan kedua adiknya, membuatnya semakin semangat meski ia masih pusing memikirkan Mama Jenar dan Tuan Surendra yang saat ini sedang mencari-carinya. Oh ya, Ibu dengar dari Devan kalau kamu akan keluar negeri setelah lahiran. Kok tidak bilang sama Ibu? Tanya Bu Tina yang tiba-tiba membahas masalah itu hingga suasana gembira berubah menjadi serius. Duduk dulu Ayah, Ibu. Saya akan jelaskan pelan-pelan, sahut Devan sembari mempersilahkan kedua mertuanya duduk di sofa. Bu Tina dan Pak Firman menuruti Devan. Mereka semua duduk di sofa. Begitu juga dengan Kiran yang memilih duduk di samping ibunya. Jadi begini Ayah, Ibu mertua. Saya rencana mau pindah ke luar negeri setelah Kiran melahirkan di sini. Sebelumnya, saya sudah bicara dengan Kiran dan Kiran sudah setuju, ucap Devan. Devan memang sudah berdiskusi dengan Kiran, ia ingin mengajak istrinya untuk menemani dirinya ke luar negeri. Sebagai seorang suami, ia ingin mengambil keputusan terbaik untuk masa depan mereka. Awalnya, Kiran enggan meninggalkan negara ini dan keluarganya, namun setelah melalui perbincangan panjang, ia mencoba menerima rencana tersebut. Pikiran Kiran kemudian mengembara ke masa depan, membayangkan dirinya dan Devan tinggal di negara asing. Ia berusaha menata hati dan pikirannya untuk mendukung rencana suaminya. Setelah Devan menyampaikan niatnya untuk melanjutkan bisnis Papa Denny di Perancis, Kiran menyadari betapa seriusnya Devan dalam menjalani rencana ini. Ia meneguk ludah dan mengalah, meski sebenarnya rasa takut dan keresahan terus menghantuinya. Kenapa aku masih merasa ragu padanya? Aku tahu bahwa Devan akan melindungiku dan anak ini, tetapi seberapa besar aku harus mengorbankan hatiku demi mengikuti keputusan ini. Aku bahkan belum bisa sepenuhnya menerima Devan, gumam Kiran dalam hati. Namun, Kiran sadar bahwa ia sudah berjanji pada Devan untuk menjadi istri yang baik. Ia berusaha meyakinkan diri untuk percaya pada pilihan yang telah mereka buat. Aku tidak boleh lagi menjadi egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Aku harus siap menghadapi tantangan ini. Apalagi Devan telah setuju memenuhi permintaanku untuk melahirkan di sini didampingi ibu dan ayah. Batin Kiran merenung, mencoba menguatkan tekadnya dalam menghadapi perubahan besar ini dalam kehidupan mereka. Kalau Kiran setuju, ayah juga tidak ada masalah nak Devan, karena ayah memang sudah mengajarkan Kiran untuk selalu tunduk dan menurut setiap keputusan yang diambil seorang suami. Mata Pak Firman berkaca-kaca, tersentak oleh perasaan yang mencoba ditutupinya. Dalam hati, jujur saja, beliau merasa berat untuk melepaskan Kiran ke tempat yang begitu jauh, luar negeri yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai. Namun beliau paham bahwa Kiran kini sudah bukan milik orang tuanya lagi. Kiran kini adalah milik Devan dan menjadi tanggung jawab Devan sepenuhnya. Mendengar jawaban ayah mertuanya,
Devan merasa lega. Ia tersenyum dan berjanji, "Terima kasih ayah mertua. Saya berjanji akan menjaga Kiran dan anak kami." Ada rasa bangga di hati Devan, sekaligus rasa haru karena mendapat kepercayaan dari ayah mertua yang sangat ia hormati. Kiran hanya bisa diam sembari memegang perut besarnya yang sudah berusia 8 bulan. Matanya berkaca-kaca, tercekat oleh perasaan berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa bangga dan bahagia karena suaminya berhasil mendapatkan restu dari ayahnya. Namun di sisi lain, hatinya merasa sedih karena harus meninggalkan keluarga dan tempat yang selama ini ia tinggali. "Pak Firman, Bu Tina. Sebenarnya saya berencana untuk membawa kalian tinggal bersama di Perancis karena saya tahu Kiran sangat mencintai keluarganya. Saya pun sudah menyediakan rumah untuk kalian. Kalau kalian tidak keberatan, saya akan mengurus visa dan paspor kalian," sahut Papa Denny. "Terima kasih atas niat baiknya Pak Denny, tapi saya dan keluarga saya lebih senang tinggal di sini. Kalau rindu pada Kiran, kami cukup video call saja," jawab Pak Firman. Papa Denny tidak bisa memaksa mereka jika memang merasa tidak nyaman. Papa Denny hanya bisa menghela nafas pelan di sana. "Kalau hari libur, kami akan kembali mengunjungi ayah dan ibu mertua," sahut Devan sembari tersenyum melihat kedua mertuanya. Pak Firman dan Bu Tina tersenyum lebar. Lalu Bu Tina menoleh melihat putrinya. Ia memegang tangan anaknya sambil menatap dengan bibir tersenyum. "Jangan khawatirkan kami nak. Kami di sini bahagia dan akan selalu mendukung apapun yang kamu inginkan. Sekarang, pikirkan saja kondisimu. Maksud ibu, kamu fokus saja pada lahiranmu." Kiran mengangguk tersenyum. Mereka pun tidak membahas masalah kepindahan Kiran dan Devan. Mereka membahas tentang rencana lahiran Kiran. Tidak terasa, sudah genap 9 bulan usia kandungan Kiran. 2 hari lagi, Kiran dan Devan, bersama keluarga Kiran, akan menuju rumah sakit demi menyambut kehadiran buah hati mereka. Kiran sendiri akan melahirkan melalui operasi caesar karena beberapa pertimbangan kesehatan dan keamanan. Devan sebagai suami yang bertanggung jawab, telah menyiapkan segala keperluan dengan detail demi memastikan istirahat yang cukup bagi Kiran sebelum menghadapi hari bersejarah tersebut. "Apa semuanya sudah lengkap?" gumam Devan sambil memeriksa daftar perlengkapan yang dibutuhkan. Kiran terdiam sejenak, menyimpan kecemasan yang dirasakannya sebelum menjawab, "Sepertinya sudah. Semoga semuanya berjalan lancar." Di tengah keriangan hati yang menyelimuti seputar kedatangan anak pertama mereka, rasa khawatir beranjak menghantui pikiran Kiran. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada saat operasi nanti? Desis hati kecilnya. Namun, satu hal yang mampu Kiran pegang, bahwa dukungan dari keluarga serta doa yang tak terputus akan melindungi dan memelihara setiap jejak langkah ke depan yang mereka rintis. Keberanian akan lahir dari hati yang tegar, dan asa pun akan tetap menyala sekalipun dalam situasi paling genting sekalipun. Sementara Indra yang belum menyerah untuk menyelidiki masa lalunya, kini sedang berada di sebuah rumah sakit. Ia datang menemui seorang dokter yang ia percaya bisa memeriksa vitamin yang dulu diminum Kiran. Untungnya vitamin itu masih ia simpan di rumahnya hingga ia punya bukti untuk mengetahui kebenarannya. "Ini bukan vitamin Pak Indra. Ini obat yang bisa mencegah orang hamil. Botolnya memang botol vitamin tapi isinya bukan vitamin." Indra tentu terkejut mendengarnya sampai ia terdiam kaku di sana. Di saat yang sama, ponselnya berdering. "Tunggu sebentar dok. Saya angkat telepon dulu." Dengan cepat, Indra mengangkat telepon dari orang suruhannya. "Halo. Halo Pak Indra. Saya sudah menemukan perawat yang dulu mendampingi Dr. Tony. Dia sekarang kerja di sebuah klinik yang tidak jauh dari tempat tinggal Dr. Tony. Dia sudah mengatakannya pada saya kalau ternyata laporan itu palsu dan sengaja dipalsukan oleh Dr. Tony," ucap lelaki di balik telepon.
Aku akan datang menemuinya sekarang.